Selamat malam, salam sehat sejahtera, salam filsafat Indonesia. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mau hadir dalam diskusi panel sebagai kelanjutan dari Koloquium Masyarakat Filsafat Indonesia di tahun 2022 ini. Malam hari ini kita akan membahas legasi pemikiran almarhum Bruno Latour. Saya akan bacakan sedikit tentang profil ya dari Bruno Latour. Setelah itu saya akan memperkenalkan 4 orang panelis yang akan jadi pembicara pada malam hari ini. Dan kemudian saya akan berikan waktu berdasarkan urutan kepada panelis nomor 1, Bang Opek, panelis nomor 2, Bung Karunia Aganta, panelis nomor 3, Bang Rizal, dan panelis yang terakhir, Adem Kanda. Bruno Latour lahir tahun 47 di Beaune, Burgundy, dari keluarga besar yang menanam anggur ya, jadi pengusaha anggur. Pertama-tama beliau memang dibesarkan, dididik sebagai filsuf, baru belakangan menjadi seorang antropolog. Tahun 82 sampai 2006, Latour menjadi profesor di Centre de Sociologie de l'Innovation et l'École Nationale Supérieure des Mines di Paris. Dan sejak tahun 2006 sampai 2017 di Sciences Po Paris. Tahun 2007 sampai 2013 Latour menjadi Vice President untuk bagian risetnya. Sekarang paling tidak sebelum meninggalnya merupakan emeritus profesor yang terasosiasi dengan Media Lab dan menjalankan program dalam Political Arts dari Sciences Po Paris. Selain itu juga Latour bekerja sama mengurasi critical zones dalam ZKM yang kita Agustus 2020 lalu, dan bersama dengan Martin Guinard, kurator dari Taipei Biennale of Art yang melakukan pembukaannya dalam Oktober 2020. Sebagai seorang anggota dari beberapa asosiasi akademik, beliau menerima penghargaan bergengsi Holberg Prize tahun 2013, macam Nobel ya, Nobel yang tidak tercover oleh Nobel yang resmi itu, dan juga Kyoto Prize tahun 2021, setahun sebelum meninggal. Latour banyak sekali menulis dan menyunting buku-buku, ada lebih dari 30 buku yang sudah dipublikasikan, entah sendiri atau dalam kolaborasi. Dan sudah juga mempublikasikan lebih dari 150 artikel. Namanya termasuk dalam salah satu pemikir ilmu sosial yang paling banyak disitasi karyanya. Seorang sosiolog senior dari Newcastle University, Lisa Garfor, tahun 2015 mengatakan bahwa Latour memiliki komitmen teoritis yang tinggi untuk mengeksplikasi dimensi dan mencari jembatan penghubung antar konsep berikutnya: heterogenitas, translasi, mutasi, dan hibriditas. Dan itu tersebar dalam keseluruhan karya-karyanya, terutama sejak Reassembling Social tahun 2000. Menyitir Latour, hanya ada 2 kekurangan besar yang ditemukan dalam ide Science of the Social, yaitu tata sosial dan sains itu sendiri. 2 proyek besar diusung Latour untuk mengelaborasi defisit sains dan sosial ini. Yang pertama, Latour membelejeti konsep sains natural yang dianggap homogen dan otoritatif untuk mengakses dunia nyata. Padahal sains dalam bentuk jamaknya merupakan praktik yang grounded dan situatif, yang menyusun dalil-dalil klaim mereka dari gugus relasi majemuk dengan berbagai jenis material maupun metode yang berbeda-beda. Yang kedua, proyek yang kedua lebih mengguncang kenyamanan berpikir para ilmuwan sosial dengan menantang gagasan bahwa masyarakat adalah entitas distintif yang terpisah dari alam, nature, dan artefak teknologi. Jika ditelusuri secara cermat, belum banyak penulis yang berupaya membuat rangkuman atau sintesis atau pemikiran Latour dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis baru ada 1, yaitu Complexité du Posthumanisme, Essai Dialectique sur la Sociologie de Bruno Latour, karya Frederick van den Berghe tahun 2006. Ini adalah yang sejauh terpantau yang pertama yang mensintesis pemikiran Latour. Dan karya ini belum ada terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman juga baru ada 1, yaitu Bruno Latour Zur Einführung, karya Henning Schmidt, penerbit Unius Verlag tahun 2011. 4 tahun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Gloria Costen sebagai Bruno Latour in Pieces, an Intellectual Biography, penerbit Fordham University Press. Dalam bahasa Inggris tentu saja resume pemikiran Latour yang paling terkenal dihasilkan filsuf Graham Harman. Yang pertama adalah Fruits of Networks, Bruno Latour and Metaphysics tahun 2009.
merupakan hasil pengembangan dari diskusi yang diadakan di The London School of Economics pada 5 Februari 2008 dalam sebuah simposium sehari bertajuk The Harman Review, Bruno Latour's Empirical Metaphysics. Buku yang kedua, 5 tahun kemudian, berjudul Bruno Latour, Reassembling the Political. Di tengah-tengah dua terbitan dari Graham Harman ini muncul Anders Bloch dan Torben E. Jensen yang menulis Bruno Latour Hybrid Thoughts in a Hybrid World 2011. Gerard de Vries bisa dibilang sebagai pemikir keempat yang mensintesiskan pemikiran Latour dengan judul karyanya Bruno Latour, terbitan Policy Press 2016. Dalam tilikan Farzana Dudwala, seorang peminat dan pembaca karya Latour dari Oxford University, baik Harman, Bloch, dan Jensen lebih berfokus pada aspek khusus dari karya Latour, entah itu filsafatnya, politiknya, ataupun judul-judul kritik pemikirannya. Sementara de Vries justru berusaha menyediakan penjelasan yang lengkap dan menyeluruh atas karya-karya Latour yang dirasa cukup jelas bagi pemula dan tetap menarik serta mencerahkan bagi pembaca Latour. De Vries mengkronologikan trajektori pemikiran Latour ke dalam 4 babak dengan motif dari inquisitive world exploring to normative world setting, yaitu Science and Technology Studies babak pertamanya, Sosiologi Science babak kedua, Konstitusi Modern babak ketiga, dan yang terakhir persoalan ekologi dan perubahan iklim. Pada poin-poin berikut inilah kita juga akan mencoba secara singkat, tentu saja 2 jam tidak mungkin akan cukup untuk membahas pemikiran Latour dan keseluruhan lanskapnya. Tapi kita akan membagi bagian pertama yang akan dibawakan oleh Bang Opek, ya. Nanti itu bicara tentang pemisahan atau segregasi nature and culture. Dan ini bisa dikatakan bahwa sebagai proyek baik itu ontologi maupun epistemologinya. Kemudian pada panelis yang kedua, Bung Karunia Haganta nanti akan membawakan tentang metodologi, ya, multispesies, ya, dari material menjadi multispesies, tentu dengan bertolak sebagai Latour sebagai seorang antropolog, ya, karena juga Bung Karunia adalah mahasiswa antropologi dari Universitas Indonesia, jadi mungkin itu nyambung dengan riset-riset yang dilakukan Bung Karunia. Pada panelis yang ketiga nanti, yaitu dari Bung Rizal, akan membawakan tentang political epistemology, ya, political epistemology dari Latour, dan secara khusus juga mungkin nanti akan dibahas bagaimana dari political epistemology itu Latour masuk ke dalam politik ekologi, ya, yang nanti kemudian baru akan ditutup oleh Angga sebagai panelis yang terakhir yang akan berbicara tentang Latour dan antroposin. Berikut saya akan mengenalkan secara singkat para pembicara kita. Bung Opek atau Rainan Dayak di kelahiran Malang, S1 dari Teknik Tenaga Listrik ITB, S2 Kajian Budaya dan Media dari UGM, sekarang bekerja sebagai peneliti di perusahaan konsultan brand, dan sesekali menjadi penulis dan penerjemah lepas untuk buku-buku filsafat dan budaya populer. Bung Karunia Haganta merupakan mahasiswa antropologi Universitas Indonesia yang cukup sering ikut lomba-lomba esai dan beberapa kali memenangkan lomba-lomba esai tingkat nasional untuk mahasiswa maupun untuk umum. Dan diantaranya juga pernah menulis sesuatu tentang pemikiran Latour yang nanti mungkin akan disampaikan dalam paparan. Yang ketiga adalah Bang Rizal Latul Hukmi, merupakan dosen junior di Departemen Filsafat Agama di UGM, Jogja, dan mengajar filsafat agama, sains dan agama, filsafat sains, serta filsafat seni. Sarjana filsafat diperoleh dari UGM tahun 2016 dan magisternya juga bidang religious studies dari UGM juga tahun 2021. Beberapa publikasinya bicara tentang kematian Tuhan, bicara tentang Nietzsche, Muhammad Iqbal dan kritik kemanusiaan, serta status ontologis dari agama dan signifikansinya bagi kebebasan beragama. Dan beberapa organisasi yang diikuti, Antinomian Institute for Science, Philosophy and Religion sebagai pendiri juga, serta Zeno Center for Logic and Metaphysics sebagai asisten riset tahun 2018 sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah Rangga Kalamahaswa, juga seorang dosen junior di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Filsafat. Dan S1-nya diselesaikan di Fakultas Filsafat tahun 2018 dan S2-nya juga dari Fakultas Filsafat UGM tahun 2021. Dan beliau sekarang sebagai staf pengajar juga peneliti di Zeno Center for Logic and Metaphysics. Dan sekarang berfokus pada riset bicara diskursus antroposen, realisme kritis, filsafat teknologi, dan isu-isu sosio-epistemik di kolonialisasi.
Rangga cukup banyak menulis juga tentang topik-topik antroposen, baik itu yang berasal dari pemikiran Latour maupun dari beberapa pemikir lainnya. Demikian perkenalan singkat. Saya sudah 10 menit menghabiskan waktu untuk memperkenalkan Bruno Latour secara singkat maupun para panelis kita. Saya berikan kesempatan pertama untuk mulai. Kami persilakan kepada Bang Ovek. Ya. Silakan Bang Ovek. 10 sampai 15 menit, silakan Bang. Oh, 15 menit. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini maaf saya nggak pakai kamera ya, koneksinya lagi buruk gitu. Apa oke. Jadi dari saya ngawalin dulu ya dari mungkin yang cukup mendasar atau cukup terkenal dari pemikiran Latour, yaitu perkara separasi antara nature dan culture gitu. Atau mungkin kalau misal kita terjemahkan tuh budaya atau kultur dan alam, walaupun agak problematis untuk menerjemahkan nature di sini ya, karena ntar bakal cukup bertabrakan dengan environment gitu, yang nanti sama Latour bakal dibedakan juga antara nature, culture, environment, dan lain sebagainya gitu. Kalau kita mau bicara tentang ini kan sebenarnya nature culture ini udah banyak dibahas oleh pemikir-pemikir sebelum Latour ya. Misal kayak Donna Haraway udah ngomongin tentang nature culture, atau bahkan cyber gitu sebagai cyber organism gitu. Dan mungkin di pop culture kita juga udah banyak melihat. Mungkin salah satu contoh paling enak untuk ngomongin nature culture ini terseparasi atau enggak adalah ketika kita mungkin ada yang nonton Akira gitu, ketika kita lihat Tetsuo ketika dia berubah menjadi seorang cyborg gitu, itu kan sebuah ini ya, gambaran gitu. Antara seperti apa sih bahwa nature culture ini ya nggak terpisah sih sepertinya, kayak ketika manusia membuat robot dan lain sebagainya, dan dia juga sebagai alam bersatu di dalamnya, itu kayaknya pemikiran tentang nature culture yang terpisah ini sejatinya mungkin atau dalam sehari-harinya malah kita hidupin gitu, bahwa nature culture ini terus-terusan ada dalam keseharian kita. Nah, Latour mencoba melihat ini ketika mungkin dia ngomongin We Have Never Been Modern ya gitu. Dia kan membayangkan ketika baca koran waktu itu, seperti apa sih kok antara yang alam gitu, misal tentang krisis iklim dan politik ini kenapa senantiasa terpisah ketika tahun-tahun 90-an itu, dan itu yang menjadi problem yang dia lihat ya. Kenapa kok kita terus-terusan mensegregasi antara apa yang dinamakan nature dan culture gitu. Ketika kita melihat ilmu eksak, sains natural itu terus-terusan hanya membahas tentang alam yang tampaknya pasif, objektif, tidak ada campur tangan manusia, tapi dikatakan dengan gamblang oleh para saintis, dan tentang nature atau masyarakat, society yang terus-terusan dikatakan bahwa ya society ini dikonstruksi gitu, tapi juga nggak ada hubungannya dengan alam. Nah, Latour melalui pandangannya dari pembacaan terhadap karyanya Sapin, dia ingin melihat kayaknya nggak juga. Itu mungkin apa yang dipandang oleh masyarakat modern ya, ketika tepatnya ketika Hobbes dan Boyle mulai memisahkan ya ilmu-ilmu yang melihat antara nature dan culture ini. Kata itu Robert Boyle mulai fokus dengan metode-metode yang fokus kepada alam gitu kan, nature, sedangkan Thomas Hobbes ketika itu juga mulai fokus pada ilmu yang mungkin kalau sosial ya sosial aja gitu, dan separasi itu dimulai dari sini kalau kata Latour gitu, dan lama-kelamaan mulailah terjadi separasi di masyarakat modern, bahwa menganggap ketika nature itu ya nature aja, alam itu alam aja, culture itu culture aja gitu. Jadi kalau nature tuh mesti objektif dan non sosial gitu. Sedangkan yang sosial ya culture aja. Itu yang menjadi satu titik yang digarisbawahi Latour gitu. Nah, lalu seperti apa? Bagi Latour sebenarnya kita nggak pernah benar-benar modern, dalam artian kita tidak pernah benar-benar hidup dalam pandangan representasi modern di mana antara yang alam dan yang sosial terpisah. Bagi dia, kita selama ini tetap seperti masyarakat non modern yang dunianya tuh ya hybrid gitu. Jadi antara nature dan culture ya tetap satu gitu, yaitu bahwa kita melihat bahwa ada mungkin gelas kayu di depan kita yang dia juga bagian dari nature dan culture gitu. Maka beberapa pemikir setelah Latour menganggap bahwa oke, nature dan culture ini bukan satu entitas yang saling berbeda, tapi mungkin kita akan melihatnya sebagai satu kualitas, bahwa manakah hal yang lebih natural dan mana yang lebih kultural gitu. Mungkin ketika kita sedang jalan-jalan ke sebuah hutan gitu, kita akan melihat bahwa
mungkin di sana lebih natural ketimbang kultural gitu. Sedangkan ketika kita jalan-jalan ke kebun binatang, tempat itu cenderung lebih kultural ketimbang natural. Itu yang mungkin coba dilihat ya, bahwa separasi ini terjadi dalam pemikiran kita, tapi dalam keseharian antara yang nature dan culture ini tidak begitu terpisah. Dan ini nanti yang juga jadi hal yang bisa dibilang juga mendasari faktor network teori ya, ketika kita lihat, oh ya masyarakat pun kita tidak bisa melihat bahwa masyarakat itu akhirnya cuman bagian dari kumpulan manusia gitu, tapi juga jejaring-jejaring antara yang nature, yaitu alam, dan semua yang non-human, yang nantinya saling berjejaring dengan manusia. Itu yang ingin coba Natur utarakan gitu ketika dia ngomongin nature dan culture. Makanya nanti di Politics of Nature gitu, di karya dia selanjutnya di akhir 90-an, dia bilang bahwa ya oke, berarti gerakan yang kita perlukan gitu, tanpa ngomong tentang moral bahwa kita harus lebih nature atau ke culture gitu, bahwa kita perlu untuk terus-terusan itu membuat sebuah kolektif antara yang nature dan culture atau hibriditas dari nature dan culture itu sendiri, bukan sekedar menganggap bahwa oke, nature itu konstruksi dari manusia, begitu pula culture gitu. Bukan di sana, tapi bagaimana kita mengkolektifkan antara nature dan culture itu dan mencoba untuk terus-terusan memasukkan aktan gitu, aktan-aktang yang ada di luar nature culture yang kita ketahui, dan itu adalah ya tugas-tugas masyarakat. Makanya kalau dilihat dari konsepsi Latour ini, sebenarnya apa yang dia inginkan adalah melihat masyarakat yang terdiri dari human maupun non-human, tanpa membedakan itu nature atau culture, dengan lebih simetris. Dalam artian ketika kita ngomong nature, kita nggak bisa melulu ngomongin bahwa natural science itu lepas dari hal-hal sosial politik gitu. Begitu pula ketika kita ngomongin hal yang sosial politik, kita nggak bisa ngomong bahwa itu lepas dari yang nature juga gitu, kehidupan masyarakat itu. Jadi misal kita ngomong tentang adanya satu fakta ilmiah, sains alam gitu yang terjadi, itu nggak mungkin terlepas dari yang namanya faktor ekonomi yang mungkin membiayai laboratorium itu, atau faktor politik yang membolehkan penelitian di laboratorium itu terjadi, hingga yang lain-lain gitu, misal sampai papernya dipublish gitu. Begitu pula ketika kita ngomongin yang alam gitu, nggak mungkin kita ngomongin masyarakat itu hidupnya jauh gitu dari hal-hal yang tidak terjamah oleh manusia. Namanya itu yang akan nantinya mendasari banyak hal yang dilakukan Latour ya, walaupun dia baru ngomong itu juga 90-an kalau dilihat dari We've Never Been Modern, walaupun sebelum-sebelumnya udah ngomongin di ini ya, Laboratory Ref gitu. Jadi apa yang kayaknya cukup penting untuk ngomongin Latour awal-awal ini adalah bahwa dunia sosial dan natural yang dilihat oleh Latour ini emang cukup berbeda ya, dan cukup mungkin membuat gebrakan yang menjengkelkan gitu kan, ketika kita ngomongin science war gitu. Seperti yang tadi diomongin Pak Hendar gitu. Iya, bagi seorang saintis gitu, misal ketika ngelihat oh nature culture ini satu, kan jadinya kayak oke, berarti produk pengetahuan yang kita temukan ini bukan semata-mata kita mendapati bahwa alam seperti ini, tapi kita juga ikut mengonstruksi dalam artian dari kerja laboratorium bahwa alam yang kita baca dengan jejaring ada itu terkonstruksi seperti itu gitu. Dan begitu pula sebaliknya. Seperti itu. Nantinya ini yang akan memudahkan kita, misal ketika membuat penelitian yang akan melihat bagaimana satu misal fenomena di alam, ketika misal kita lihat COVID, apakah seperti apa sih nature dan culture-nya. Nah, pandangan ini akan melepas segregasi itu, bahwa ini tentang manusia doang atau tentang alam doang. Enggak, ini tentang dua-duanya itu. Kita akan melihat bahwa percampuran antara yang sosial dan yang natural itu ada ketika mulai memahami pemikiran dasarnya Latour yang ini gitu. Nah, ini akan memudahkan juga ya ketika kita nantinya pakai aktor network theory yang mungkin setelah ini bakal diterangkan ya gitu. Dari kenapa kok aktan gitu dan jejaring ini bentuknya selalu bebas banget. Kadang kita bisa ngomongin aktan itu adalah kertas gitu, misal ada undang-undang bahwa dia secara material adalah kertas yang berpengaruh pada kultur bernegara kita mungkin. Kita kan nggak bisa ngomong itu masyarakat tiba-tiba tunduk aja pada negara gitu, tapi juga ada pengaruh dari nature dan teknologi, yaitu kertas tadi ya, yang didapat dari pohon. Dia membuat sebuah agensi yang akhirnya membuat masyarakat tunduk pada aturan-aturan tertentu. Kita bisa membuat pembacaan nature culture dari Latour tuh sejauh itu.
atau bahkan pada pandemi gitu ya. Apakah kita bisa melihat bahwa COVID itu bagian dari masyarakat gitu yang membuat kita ada pada titik rupture atau retakan yang lain yang membuat jejaring masyarakat kita berbeda, itu sangat bisa ketika kita ngomongin pandemi atau bahkan bagaimana institusi sains gitu kan berhadapan dengan pandemi dan dia berhadapan dengan masyarakat. Jejaring-jejaring itu dengan luas bisa dipetakan ketika kita udah melepas separasi antara nature culture atau dalam bahasa Latur kita melihat non separasi antara keduanya gitu dan kita melihatnya sebagai kolektif yang sama dan terus-terusan menambahkan non human yang belum diketahui oleh kita human ya untuk didefinisikan ulang gitu sebagai bagian kolektif yang baru. Dari saya cukup itu dulu mungkin untuk awal-awal ngomongin Latur ya. Nanti bisa kita obrolin setelah 3 pembicara selanjutnya. Itu aja, Pak. Baik, Bang Opek, terima kasih banyak karena sudah membuka dan menghantar ke dalam pemikiran Latur ya, mulai dari yang mendasar ya. Tadi sempat disebut laboratory life ya. Itu termasuk karya awal dari Latur. Nah, we have never been modern itu kira-kira 11-12 tahun setelah laboratory life ya. Pemisahan nature culture ini sesuatu yang sangat menarik. Kita nanti bisa kaitkan juga atau lebih perdalam nanti dalam diskusi misalnya terkait dengan pandemi misalnya. Atau bahkan mungkin masker, confinement, lockdown ya. Itu kan yang menjadi topik terakhir yang dibahas Latur dalam karya. Itu nanti kita bisa masuk ke sana diskusinya. Terima kasih sekali lagi Bang Opek ya untuk paparannya. Sekarang bisa kita lanjutkan ke Bung Karunia Haganta, sudah siap? Oke, siap. Oke, silakan. Dipanggilnya Bung Karunia gitu aja ya, nggak apa-apa ya? Agak aja. Agak ya. Oke, Bung Aga. Silakan Bung Aga. Ini sebelum mau masuk ke Latur ini, saya membicarakan 2 artikel terbaru di Antinomi ini dari Taufikur Rahman dan Syarif Maulana mengenai semiotika dan ilmu sosial. Jadi 2 artikel itu pada dasarnya walaupun memang merupakan saling tanggapan, tapi intinya itu menyebutkan bahwa semiotika ini bisa dibilang banyak di-abuse, disalahgunakan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial yang justru cenderung menggampangkan penelitian itu sendiri karena bisa menarik kesimpulan secara sangat arbitrer. Dari sini yang saya lihat justru kesepakatan antara mereka berdua dan yang saya juga setujui adalah bahwa kebanyakan peneliti-peneliti ini yang disebutkan di situ mengabaikan soal metodologi sendiri. Misalnya Syarif Maulana sendiri melihat bahwa gagasan pers itu sendiri yang kerap disalahgunakan di semiotika sebenarnya justru lebih ketat ketimbang yang dipergunakan oleh ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di semiotikanya, tapi justru di penggunaan metodologi yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang disebutkan oleh Taufikur Rahman tadi. Dan dari sini saya melihat bahwa kelemahan ini sebenarnya salah satunya bisa dijembatani oleh pemikiran Latur ini sendiri. Ini sebenarnya khususnya konteksnya metodologis, bukan sekedar semiotika ya. Karena Latur ini sendiri, walaupun di reassembling sosial itu sendiri kan menyebut bahwa salah satu inspirasi dari Latur ini kan etnometodologi Harold Garfinkel, terutama sisi semiotikanya sendiri ya. Tapi saya tidak terbatas pada semiotika aja. Karena metode dari Latur ini sendiri, karya-karya Latur ini cenderung punya konsisten berupa keketatan metodologis. Jadi bukan sekedar kaya dari teoritis dari Latur itu sendiri, tapi metodologinya pun kaya. Metodologi Latur ini kebetulan adalah etnografi. Sebenarnya etnografi ini bisa dibilang memang bukan suatu hal yang tidak sengaja dipilih Latur, tapi justru saya melihat bahwa Latur ini memang sengaja memilih etnografi karena etnografi ini yang paling memungkinkan untuk Latur mengkonsepsikan apa yang disebutnya dengan Actor Network Theory. Kenapa demikian? Etnografi ini akan saya jabarkan secara singkat ya, bukan berdasarkan fungsi baku karena karena Latur sendiri juga dia tidak menyebutkan fungsi definisi bakunya mengenai etnografi dia sendiri. Jadi kira-kira secara umum etnografi baik di ilmu sosial, antropologi atau filsafat itu penulisan mendalam mengenai masyarakat. Terutama konsep yang sering digunakan itu thick description dari Geertz ya. Jadi harus memahami berbagai lapisan masyarakat terlebih dahulu untuk menciptakan deskripsinya. Pertanyaannya, walaupun seandainya memang etnografi ini yang menyebabkan pemikiran Latur bisa begitu mendobrak ilmu-ilmu sosial lainnya, kenapa sebelum Latur ini justru tidak terjadi hal tersebut di antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang menerapkan etnografi? Karena menurut saya bahwa
Latour tidak hanya menggunakan etnografi, tapi justru dia juga memperbarui etnografi. Sebelumnya etnografi ini diciptakan oleh Malinowski tahun 1920-an. Sebenarnya ini perlu diperlihatkan juga karena Malinowski sendiri pada dasarnya kan pemikiran fungsionalis yang bisa dibilang jauh berbeda dibanding Latour. Karena Latour sendiri dalam reassembling sosial menolak kesosialan itu sendiri, sementara fungsionalis justru semakin menguatkan apa yang aktor-aktor sosialnya sendiri, kesatuan-kesatuan sosial, entah agama, entah masyarakat itu sendiri. Sementara Latour menentang itu. Lalu bagaimana bisa etnografi yang berawal dari fungsionalis seperti ini justru dapat dipergunakan oleh Latour tanpa terjebak pada permasalahan yang sama. Saya melihat di sini bahwa perbedaan ini ada terletak dari sesuatu yang kemudian di antropologi disebut dengan ontological term. Putaran ontologi. Putaran ontologi ini bisa dibilang menyamakan antara epistemologi dan ontologi. Bagaimana wujudnya adalah ketika metode ini bisa digunakan tidak hanya untuk mencari data, tapi juga melihat masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, sebagai salah satu contoh tadi, mengenai yang keilmiahan tadi, bahwa actor network teori ini dari Latour, itu sebenarnya metodologi itu ditentukan oleh cara pandang terdahulu dari peneliti itu sendiri. Itu sebabnya bahwa sains yang diterapkan oleh para ilmuwan sains itu sendiri, sebenarnya dari awal pun sudah menyimpan asumsi sendiri mengenai modernitas. Dan hal itu yang sudah disadari Latour. Dan Latour ini bisa dibilang cerdik dalam memilih objek atau subjek penelitiannya. Karena dalam etnografi itu sendiri ya, dia bisa dapatkan etnografi itu dari kelompok saintis itu sendiri, bukan sekadar dari masyarakat. Bisa dibilang menanggapi suatu kritik yang terdahulu dari Edmund Leach, antropolog juga, bahwa Edmund Leach itu mengkritik bahwa kebanyakan etnografi di sini terlalu etnografi yang bersifat butterfly collecting, kolektor kupu-kupu, hanya mengumpulkan deskripsi saja, bahkan tanpa generalisasi yang jelas. Di sini Latour bisa bilang benar-benar meradikalkan etnografi itu sendiri. Dalam etnografi Latour ini sendiri, sebagai konsekuensinya dari epistemologis dan ontologis itu, Latour terpaksa menciptakan sesuatu yang disebutnya oleh skala. Dalam reassembling sosial itu dia menyebutnya bahwa sebenarnya social network theory ini lebih menyerupai travel guide. Jadi cuma panduan berwisata itu sendiri. Kenapa panduan berwisata? Karena meniadakan hierarki dalam sosial itu sendiri. Mungkin contoh yang cukup eksplisit dan dikenal itu mungkin Marxis ya. Antara paradigma superstruktur, basis. Sementara Latour itu menolak demikian. Dia menganggapnya sebagai seseorang yang berjalan-jalan. Dan tiba-tiba misalnya di jalan dia bertemu batu, bertemu apa. Dan dia nggak bisa melangkahi obstacle itu begitu saja. Tapi harus benar-benar urut. Dan menurut saya kalau kembali ke pembahasan awal tadi, justru ini yang benar-benar sangat sering dilupakan oleh kebanyakan orang-orang yang menggunakan semiotika tadi. Dan sebenarnya nggak cuma semiotika ya, tapi banyak konsep-konsep lain. Jadi kita harus melihat benar-benar dengan menggunakan skala yang dimaksud Latour itu, tanpa melangkahi apa yang perlu, tanpa mengabaikan realitas-realitas ini. Itu sebabnya etnografi itu strategis untuk Latour, karena etnografi ini mampu memberikan pemahaman mendalam untuk memperoleh data tersebut. Dan karena fokus terhadap suatu yang tanpa skala itu, sesuatu yang mendatar, anggaplah suatu peta yang analogi dari Latour itu suatu peta yang kita harus pergi dari titik A ke titik B, harus ada jalur tertentu. Nggak bisa kita langsung loncat dari A ke B. Tapi konsekuensinya adalah karena terkadang bahwa aktor jembatan antara A dan B ini bukan manusia, bukan sosial itu sendiri, tapi juga entah hewan, entah barang, atau mungkin yang salah satu yang pernah juga dipakai Latour analoginya gagang pintu, door knob. Dan Latour ini menyebutnya bahwa kita perlu suatu sosiologi translasi. Jadi kita menerjemahkan apa aktannya dari benda-benda ini, bahkan yang termasuk yang non manusia sekalipun. Dan aktan ini hanya bisa dimungkinkan, hanya bisa ditranslasi jika tanpa memperhatikan hierarki tadi, tapi dengan menggunakan tanpa skala tadi, harus benar-benar berjalan lurus begitu saja. Jadi bisa dibilang Latour butuh etnografi, dan etnografi untuk meradikalkan dirinya sendiri membutuhkan Latour. Lalu implikasinya apa terhadap ilmu-ilmu sosial? Di sini saya mengambil salah satu contohnya, terutama dari antropologi yang saya pelajari sendiri, yang cukup terlihat maju sampai sekarang. Kira-kira ada 3 pendekatan yang berkembang dari pemikiran Latour ini sendiri, yang cukup dipengaruhi ya, walaupun bukan
Latour sendiri yang memotorinya. Tapi Latour bisa dibilang cukup berperan untuk mengembangkan 3 pendekatan ini. Pendekatan pertama itu soal materialitas. Misalnya tadi Mas Opek sendiri menyebutkan bahwa jangan-jangan dari kertas itu bisa mengatur misalnya bagaimana pemerintahan kita berjalan. Nah, ini yang disebut materialitas sendiri. Tapi bukan sekadar cara memperhatikan oh ada materialitas yang berpengaruh, tapi bagaimana sifat materi ini juga berpengaruh terhadap penilaian manusia dan terhadap jaringan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya batu bisa memberikan aktan karena sifat batu itu sendiri, mungkin karena keras. Kalau sebagai contoh mungkin dulu sejarah musik metal sebenarnya cukup unik karena speaker yang dibawa oleh truk pickup itu bertemu dengan polisi tidur yang akhirnya karena polisi tidur cukup tinggi menimbulkan kerusakan di speaker yang membuat speaker itu ketika digunakan suaranya terdistorsi. Dan justru ini bisa menunjukkan bahwa aktan dari polisi tidur itu sendiri. Tapi polisi tidur itu sendiri tidak akan memiliki aktan tanpa sifat materialnya yang keras itu dan yang tinggi itu untuk cukup merusak suatu speaker yang di atas truk yang melewatinya. Selain materialitas sendiri, jika materialitas itu utamanya terhadap benda mati, terhadap benda hidup, termasuk virus sekalipun yang tadi Mas Opek juga sempat sebutkan, virus COVID misalnya, ini juga berlaku dan ini disebut pendekatan multispesies dalam antropologi dan dalam ilmu sosial lainnya. Multispesies ini dimaksudkan terutama untuk melihat bagaimana relasi antara manusia dan hewan. Tetapi perkembangan sekarang itu tidak hanya sesederhana itu. Salah satunya mungkin yang cukup sedang besar sekarang itu Eduardo Kohn. Bahwa masyarakat sendiri melihat bahwa hutan ini dapat berpikir dan dapat berbicara. Bahkan dia mengkritik Latour itu sendiri karena walaupun Latour ini sudah mendobrak bagaimana antara relasi manusia dan alam, tapi Latour masih memperlakukan bahwa alam ini aktan yang lain yang non manusia terhadap sebagai hanya aktan, bukan subjek. Sementara ketika dia etnografi, dia melakukan bahwa masyarakat ini tempat dia melakukan etnografi menganggap bahwa alam itu benar-benar subjek, bukan sekadar aktan. Jadi bisa bilang lebih radikal lagi bahkan ketimbang Latour. Dan ini hanya dia mendapatkan dari etnografi. Jadi kembali merujuk pada penjelasan saya tadi bahwa etnografi itu memang sangat bermanfaat untuk memberikan data yang dibutuhkan Latour dalam membangun konsepsinya ini. Jadi bukan sekadar hanya pilihan asal, pilihan random saja. Dan yang lain yang tadi sempat saya sebutkan adalah ontological turn, putaran ontologi. Yang bisa dibilang bertumbuh pada pemahaman bahwa epistemologi sama dengan ontologi. Sebab pemikiran ini bisa dibilang perkembangan terbarunya cukup mengkritik Latour. Karena Latour ini bisa dibilang, ya kembali ke yang kritik Kohn tadi, bahwa Latour terlalu pertama masih belum memperhitungkan aktan sebagai subjek. Dan kedua, kadang-kadang penerapan Latour ini sendiri justru hanya terjebak pada bagaimana kita memperlakukan teori Latour itu sendiri. Bukan bagaimana kita menerapkan external network theory, bagaimana jaringan yang terbentuk. Jadi ketimbang kita memperlakukan Latour sebagai metodologi, tapi justru kita memperlakukan Latour sebagai sesuatu yang ajak, sesuatu yang sosial lagi. Jadi akhirnya pengguna teori-teori Latour akhirnya terjebak pada permasalahan yang dikritik oleh Latour itu sendiri. Jadi menurut saya ya, untuk bisa dibilang yang bisa dipelajari dari Latour ini, selain tadi yang dampak-dampak yang sudah terberi tadi ya, karena perlu keketatan metodologis dan terutama kita juga perlu mengkritisi metodologi apa yang digunakan. Terutama saya sebagai pembaca awam ya untuk filsafat ini sendiri, saya jarang melihat bahwa filsafat ini bertumbuh pada data-data empiris. Sementara Latour ini kerap disebut sebagai empirical philosopher, filsuf empirik. Dan dia hanya bisa mengkonsepsikan konsep-konsepnya yang begitu mendobrak tadi hanya karena dia memiliki data empirik. Tanpa data empirik itu sendiri, dia tidak bisa menciptakan konsepsi-konsepsi seperti segregation nature culture atau political epistemology. Itu hanya lahir dari teori-teori empiris sendiri. Sehingga saya pikir bahwa jangan-jangan untuk di Indonesia khususnya ya, bahwa pemisahan untuk filsafat dan ilmu sosial ini sama-sama memiskinkan keduanya. Sementara Latour ini kita bisa belajar bahwa seharusnya itu tidak tersegregasi, bukan hanya soal sains dan sosial, tapi sains, sosial, dan filsafat, sains, sosial, dan humaniora ini agar jangan tersegregasi. Cukup sekian dari saya lanjut. Baik, terima kasih Bung Aga. Saya kira tadi ada poin menarik ya yang disampaikan
belum cukup dielaborasi, sudah disebut ya Eduardo von Foresting ya, bahkan meradikalkan hutan itu sebagai subjek ya. Saya kira ini menarik sekali karena nanti kita akan coba lihat di pembahasan Rangga misalnya yang terakhir di kajian antroposin, apakah hal semacam itu bisa diradikalkan dan kalau bisa sampai pada batasan yang mana, misalnya apakah levelnya batasannya lebih ke etis atau lebih ke politis, seperti apa. Itu kan jadi lebih operasional nantinya. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih Bung Aga. Sekarang kita masuk ke panelis yang ketiga, yaitu dari Bung Rizal. Silakan Bung Rizal. Oke, kedengeran ya suara saya? Oke, kedengeran. Oke, tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Sebenarnya saya bukan ahli latur di sini, jadi mohon maaf kalau nanti banyak yang miss, silakan dikoreksi. Tapi saya pernah baca kebetulan latur beberapa bukunya kayak We Have Never Been Modern sama Politics of Nature. Kali ini mungkin saya ingin membawa latur agak jauh dari biasanya, dari diskusi umumnya. Kalau latur didiskusikan itu ya kebanyakan ngomongin sosial ontologi atau kalau di filsafatnya ya, kalau di sosiologinya jelas banyak, atau mungkin di antroposen nanti yang dibahas Mas Angga. Nah, saya ingin membahas latur dalam kaitannya dengan political epistemology, sebuah bidang di filsafat yang mulai berkembang saat ini dan cukup banyak, khususnya di Eropa sih yang cukup berkembang political epistemology. Saya kira ini nanti mungkin akan membawa apa ya? Karena tema dari diskusinya adalah legacy dari latur, jadi saya ingin ngasih sudut pandang bahwa latur ini, pemikiran latur ini bisa kita bawa ke perdebatan political epistemology. Ada satu artikel yang sudah ngomongin itu sebenarnya. Belum ada artikel lain yang saya temukan yang ngomongin latur dan political epistemology, yaitu mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri artikelnya dari Duncan Kennedy tahun 2010, Latur's Political Epistemology. Di situ tapi perdebatan yang dielaborasi dalam artikel itu kurang cukup komprehensif, dan itu mungkin tugas bagi para pembaca latur untuk membangun kembali perdebatan political epistemology dari sudut pandang latur atau dari suatu mazhab pemikiran yang dibangun dari laturian. Jadi tesis utama dari bahasan saya yang akan saya bawa ini adalah bahwa ini kaitannya nanti akan sangat terkait erat dengan science studies, di mana latur juga cukup mendalami hal itu dan memang dikenal sebagai pendiri science studies juga. Jadi tesis utamanya adalah science studies itu sudah memberikan kita sebuah pelajaran, sudah mengajari kita bahwa nggak ada pemahaman tentang scientific inquiries itu nggak ada yang namanya sains dan kebenaran itu netral, objektif dan tidak berpihak atau tidak punya kepentingan. Itu tesis utamanya. Nah, saya akan ngasih untuk sampai ke tesis itu tadi, saya akan ngasih beberapa sudut pandang atau akar historis dari political epistemology dulu. Jadi political epistemology ini cukup baru, relatif baru di diskursus filsafat, dan itu sangat luas. Tapi punya akar historis dari sejarah filsafat Barat. Pertama dari Plato, di Republiknya dia bilang kalau dia menyerang epistemic merits dari demokrasi yang itu memberikan keberpihakan pada epistokrasi atau yang disebut sebagai rule by the knowers, atau kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tahu, yang lebih tahu.
Terus juga di On Liberty dari John Stuart Mill itu juga hampir sama, tentang epistemic benefits dari citizen, dari warga negara yang mempertimbangkan adanya representative government, dan Mill mengadvokasi untuk pemilihan kepada orang-orang yang teredukasi. Jadi orang-orang yang punya edukasi bagus itu prioritaskan dalam pilihan politik, karena itu akan mengimprove kualitas dari political decision, katanya kayak gitu. Terus di Truth and Politics, Hannah Arendt juga menganalisa hubungan antara kebenaran dan political freedom. Di John Rawls, Political Liberalism juga sudah ngomongin tentang ruang publik ya, di mana dia menyarankan menyingkirkan perdebatan tentang kebenaran dari suatu particular views, doktrin komprehensif untuk di ruang publik, dan menyarankan mengadopsi suatu posisi agnostik epistemological gitu. Oke, itu akar sejarahnya di mana bangunan political epistemology itu dibangun. Nah, background dari political epistemology itu saya ngambil dari bukunya Hanen dan Edenberg. Itu dia mengasumsikan ada dua background di mana political epistemology itu punya fondasinya. Yang pertama itu adalah maraknya riset tentang sosial epistemologi yang dibangun oleh Alvin Goodman dan kawan-kawan. Banyak sekarang filsuf-filsuf yang concern tentang sosial epistemologi, yaitu suatu kajian epistemologi yang spesifik ngomongin sosialnya ya. Jadi dari sosialnya. Terus kemudian sosial epistemologi ini mengantarkan pada bangunan konseptual yang itu applicable ke dalam isu-isu politis. Terus kemudian yang mendorong munculnya political epistemology yang kedua adalah tentang banyaknya literatur tentang relasi antara filsafat politik dan epistemologi, ketika muncul banyak fenomena fake news, post-truth, epistemic bubbles, truth decay, alternative facts, kayak gitu. Jadi dua hal ini, yaitu sosial epistemologi dan literatur tentang epistemologi dan filsafat politik itu cukup gencar, kemudian memunculkan satu sub bidang dalam filsafat, yaitu political epistemology. Tapi apa sih political epistemology itu sendiri? Political epistemology, kalau saya ngambil dari Omodio, dalam bukunya Political Epistemology, itu dia mendefinisikan bahwa political epistemology itu adalah specific inquiry tentang science sebagai aktivitas kolektif, atau dia melihat bahwa pengetahuan itu diasumsikan sebagai sebuah proses yang bergantung pada collective struggle, negosiasi, dan keputusan-keputusan yang itu melibatkan oleh konstitusi dan hegemonic projects. Itu definisi yang diberikan oleh Omodio. Hal ini itu kaitannya nanti itu adalah dengan ideologi. Jadi concern dari Omodio adalah problem dari ideologi dalam scientific inquiries atau science studies. Menurut Omodio itu adalah bahwa setiap bangunan sains itu mengandaikan suatu underlying ideologi di baliknya. Jadi ideologi diandaikan sebagai sebuah collective unconscious. Dan hubungan sains dengan ideologi itu adalah seperti hubungannya antara unconsciousness dan unconsciousness di teorinya Freudian. Jadi ideologi itu yang unconscious dan sains itu yang conscious. Itu menurut Omodio hubungannya sains dan ideologi adalah itu. Jadi di balik
bangunan sains itu ada sesuatu yang unconscious, yang nggak kita sadari, dan itu sifatnya kolektif. Dan itu adalah disebut sebagai ideologi sains. Nah, scientific ideology ini itu kalau kita pakai pandangannya Jose Canguilhem, saya nggak tahu bacanya apa ya, orang Prancis, dia mengatakan bahwa scientific ideologi ini bisa jadi hambatan sekaligus kondisi yang memungkinkan untuk sains itu dibangun dan berkembang sebenarnya. Jadi kita nggak harus melihat ideologi ini itu sebagai sesuatu yang negatif, karena yaitu sekaligus halangan dan kondisi yang memungkinkan sains itu tumbuh. Nah, kemudian kita masuk ke terus apa sumbangan pemikiran Latour dalam perdebatan political epistemology ini. Nah, sesuai dengan yang dikatakan oleh Duncan Kennedy tadi, sains menurut Latour itu nggak boleh atau nggak seharusnya dipahami sebagai sebuah sains dalam kapital S kapital ya, tapi sebagai sebuah institusi, sebuah set of practice yang bergantung, kesuksesannya itu bergantung pada bangunan, maintenance, dan complex networks dari daya-daya itu. Jadi sekumpulan praktis yang satu set di situ, bukan hanya ilmuwan saja yang mencetuskan teori dan sebagainya, tapi di sana ada collective works atau kerja-kerja kolektif yang menghasilkan sebuah teori atau sebuah temuan ilmiah. Sains itu harus dilihat sebagai seperti itu menurut Latour. Nah, dalam bukunya The Pasteurization of France, Latour juga ngomong bahwa meskipun di setiap kota di Prancis itu punya nama, dinamai Pasteur, penemu ini vaksin ya, tapi itu nggak mengartikan apa-apa, tidak kemudian membuat orang itu berhenti spitting yang membuat virus itu berkembang. Tapi kesuksesan Pasteur itu bergantung pada seluruh jejaring daya-daya yang ada, yang termasuk adalah gerakan public hygiene, sama profesi medis, entah militer ataupun private practitioner, dan juga kepentingan kolonial. Jadi kesuksesan. Oke, saya persingkat ya. Selain itu, Latour juga ngomong bahwa dalam konteks science studies itu dia ngomong bahwa kita harus mengajari orang-orang, konteksnya di sana adalah American kids yang disebut Latour, itu untuk mengajari bahwa nggak ada, there is no such thing as natural, nggak ada sesuatu yang natural, tidak termediasi, tidak bias, yang semua akses tentang kebenaran itu nggak ada yang natural, nggak ada yang tak termediasi dan bias, nggak ada. Itu yang harus ditekankan menurut Latour untuk sebagai senjata kita untuk berpikir kritis. Nah, menurut Latour, selain itu adalah pengetahuan dan politik itu berjalan berdampingan, dan setiap perubahan paradigma dalam epistemologi itu menuntut kita untuk memikirkan kembali tentang politik dan sebaliknya. Perubahan dalam politik itu harus menuntut kita memikirkan kembali bangunan epistemologi kita. Penutup dari Latour itu dia mengatakan bahwa menuntut semua ilmuwan untuk mengatakan kebenaran secara langsung, tanpa laboratorium, tanpa instrumen, tanpa peralatan, tanpa proses data, tanpa menulis artikel, tanpa konferensi, tanpa debat, dan menyampaikan kebenaran itu secara telanjang, tanpa tedeng aling-aling kalau bahasanya orang Jawa, itu menurut Latour itu would be senseless, nggak masuk akal. Jadi makanya political epistemology
pemikirannya Latour ini sangat penting untuk kita bahas ketika ngomongin political epistemology dalam hal ini tadi. Jadi kita nggak mungkin ngomongin kebenaran secara langsung tanpa itu tadi semua. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bang Rizal. Saya tertarik ya bahwa tidak bisa lepas ya yang disebut scientific inquiry gitu tadi ya, sebagai aktivitas kolektif, dan tidak bisa lagi kita melihat sains dengan S kapital, tapi harus dilihatnya sebagai sciences ya. Science ada bentuknya majemuk ya, institusi dan set of practices yang kesuksesan tergantung pada kompleks networks dari daya-daya itu. Jadi juga saya lihat tadi beberapa yang hadir, ada beberapa rekan dari BRIN ya, dari Badan Riset Nasional ini, yang di awal tahun 2022 ini kan sempat heboh ya ketika lembaga Eichmann. Saya ini saja sedikit tadi memancing untuk nanti kita diskusi ya. Lembaga Eichmann kan dilebur ke dalam BRIN dan itu menuai kontroversi itu awal-awal Januari tahun ini ya. Mungkin juga kita bisa melihat apakah di balik peleburan itu bukan hanya sekedar di atas kertas gitu ya, tapi juga mungkin ada ideologi tertentu yang membuatnya menjadi seperti itu. Kan yang dikhawatirkan kan adalah independensi dari para perisetnya. Ya, ini topik-topik yang menurut saya menarik karena political epistemology itu sesuatu yang perlu juga semakin kita bincang ya dalam iklim sains yang semakin terkoneksi seperti sekarang. Terima kasih ya, Bung Rizal ya. Kita boleh lanjut ke Rangga. Topik yang terakhir tentang antroposis. Ya Mas, terima kasih Mas Zender dan Mas Taufik, Mas Aga dan Mas Rizal. Beberapa konsep tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik dan sangat jelas oleh ketiga pemantik untuk malam hari ini, dan saya mungkin hanya akan menambahkan beberapa hal, terutama mengenai kontribusi Latour terhadap diskursus antroposen. Ya, karena ini berkaitan dengan warisan pemikiran, saya rasa perlu untuk digarisbawahi bahwa Latour juga tertarik dengan diskursus antroposen, meskipun antroposen sendiri memang diskursus geologi dan lebih banyak ilmu-ilmu kealaman yang membahasnya, karena ada semacam pergeseran dari situasi bahwa yang sebelumnya manusia hanya sebagai subjek terhadap alam, ternyata pada kondisi antroposen kedua-duanya ternyata saling berelasi. Dan kebetulan saya membaca potongan paper dari Bruno Latour pada tahun 2015 yang ditulis bersama-sama dengan Clive Hamilton dan beberapa penulis antroposen lainnya. Ada satu companion yang judulnya The Anthropocene and the Global Environmental Crisis, Rethinking Modernity in a New Epoch. Nah, sebagai sebuah epos baru, tentunya para peneliti cukup kritis dalam memahami apa itu antroposen, dan bahkan perdebatannya sampai hari ini pun belum selesai, baik di bidang ilmu kealaman, terutama geologi, dan ilmu sosial, termasuk antropologi dan etnografi yang didalami oleh Latour sendiri. Sedangkan di bidang filsafat, masih berkutat pada perdebatan struktur subjek dan objek dalam antroposen, kemudian ontologi antroposen, pemahaman epistemologi global lokal, dan persoalan nilai atau status putusan-putusan moral dalam antroposen. Nah, sebagai pengantar singkat bahwa warisan Latour saya rasa cukup berkontribusi, cukup besar, karena Latour saya yakin dia mengawali pembahasan yang cukup kuat, dan bahkan hari ini antropologi antroposen itu menjadi salah satu mata kuliah yang cukup signifikan, terutama di Inggris dan di Australia. Pendekatan antroposen justru dilihat dengan perspektif etnografi dan antropologi. Nah, tetapi dalam perjalanannya saya melihat Latour memberikan pendekatan yang tadi sudah dijelaskan oleh sangat baik oleh Mas Afek, yaitu tentang pendekatan non-human tadi. Yang mana ada semacam suah kapabilitas dari setiap aktor
aktor-aktor individuan dalam membentuk suatu jaringan. Nah, jejaring ini tapi yang kemudian membedakannya adalah jejaring pada gerak epos geologi. Ada semacam transisi yang berkelindan dan tidak terjadi begitu saja, tetapi justru menjadi semacam akumulasi bahwa 13.000 tahun atau 200 tahun terakhir, bahwa kemudian manusia memiliki posisi yang cukup signifikan. Itu dianggap dan dikritisi oleh Latour sebagai sebuah bentuk antroposentrisme semu. Tapi kemudian melalui teori jaringan aktor, Latour justru mencoba untuk membaca dengan cara yang diperluas. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dia mencoba mengkritisi teori atau konsep gaya miliknya James Lovelock. Itu tentang gaya itu sendiri bukan semacam regularitas yang kemudian menjamin semuanya itu dalam kebumian, dalam keplanetan dan lain sebagainya itu berjalan secara seimbang, stabil, teratur dan memiliki regularitas tertentu. Nah, gaya dalam perspektif Latour melihat justru kehidupan dan bahkan tidak hanya dengan K kecil dan bahkan dengan K yang lebih besar, itu justru selalu memiliki dampak terhadap kelayak huniannya kehidupan itu sendiri. Artinya gaya pada masa Anthropocene itu sendiri atau hari ini tidak lagi merujuk pada sesuatu hal yang stabil, yang romantis, yang mana manusia membayangkan, tadi sudah dicontohkan sangat baik oleh Mas Ovek, misalnya kalau kita jalan-jalan ke hutan, kita melihat seolah-olah hutan itu menjadi alam bersahabat dengan kita. Justru dengan pendekatan dan merombak pemahaman gaya yang merujuk pada sifat teleologis, itu kemudian dikritisi kembali melalui teori jaringan aktor tadi. Bahwa kemudian ada banyak kemungkinan gaya sendiri pada masa Anthropocene itu justru merujuk pada sebuah sistem keplanetan yang sangat rapuh, lebih kompleks, menjejaring satu sama lain, dan selalu malah membangun pada fenomena perubahan bumi yang bahkan tidak pasti atau bahkan tidak bisa diprediksi. Nah, akurasi prediksi dan kepastian adalah pendambaan atas modernitas, sedangkan gaya dalam perspektif Latour itu sendiri justru dibalik mentah-mentah. Kenapa? Karena ada semacam aktan yang tadi yang secara ontologis mungkin setara posisi antara manusia dan non-manusia tadi. Yang non-manusia misalnya adalah karbon, misalnya lingkungan yang mulai rapuh dan lain sebagainya, termasuk ketidaklayakan huni. Nah, memang saya bukan pembaca Latour yang disiplin, tetapi saya mencoba untuk mencari benang merah. Ada beberapa karya yang ternyata saling terhubung untuk kemudian memahami sebelum mencapai ke puncak pemikiran Latour tentang Anthropocene. Memang dia tidak secara eksplisit, kecuali di bukunya yang berjudul Facing Gaia, A Lecture on the New Climate Regime, tahun 2017 itu dia lebih banyak berbicara soal Anthropocene. Tetapi menurut saya untuk membaca lebih komprehensif dan mendisiplinkan diri, itu kita bisa membaca mulai dari We Have Never Been Modern, itu pada tahun 91, bahasa aslinya lalu 93 kalau tidak salah terjemahannya, itu dimulai dengan apa sih basis pemahaman Latour tentang Anthropocene. Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aga dan Mas Ovek, yaitu mengenai kritik keras terhadap pandangan dualisme modern tadi. Artinya ada semacam keadaan yang bergeser, di mana keadaan iklim, keadaan bumi itu yang pada akhirnya adalah saling berjejaring, saling menopang membaur, atau semacam ada hibridasi di situ. Artinya segala sesuatu pada akhirnya akan selalu saling terhubung, entah fenomena alam, sosial, wacana politik yang saling terjalin dan membentuk suatu keadaan baru. Nah, keadaan baru ini memang pada tahun 91 tidak dijelaskan secara eksplisit tentang Anthropocene, karena memang definisi Anthropocene baru mulai naik setelah pasca tahun 2000-an. Tapi pada buku yang berikutnya yaitu Politics of Nature tahun 2004, di sini saya mulai melihat bahwa Latour ada kecenderungan untuk menyuarakan kembali politik ekologi. Bahwa kemudian konstitusi, konfigurasi modernitas itu pada akhirnya tidak pernah ada atau mungkin kabur ya, istilahnya seperti itu. Nah, perombakan apa yang dilakukan di Politics of Nature ini yaitu tentang prinsip kemurnian yang alamiah atau kemandirian subjektivitas dari dunia objek adalah sesuatu hal yang pada akhirnya mustahil. Karena semuanya akan kemudian selalu menghimpun kehidupan, baik tadi politik, sosial, budaya, sains, dan
ekologi bahkan. Baru kemudian pada tahun 2005 dan seterusnya ketika Latour mulai menuliskan tentang teori jejaring aktor itu, atau di bukunya yang berjudul Reassembling the Social itu tadi, justru dia melihat pergeseran materialitas yang saling menjalin dan saling terjalin di antara beragam aktor atau aktan yang bekerja secara bersamaan dan bahkan ada posisi yang cenderung simetris. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bahwa ternyata Latour tidak melihat hubungan antara manusia, alam, kebudayaan, sains, dan lain sebagainya sesuatu hal yang terpisah-pisah. Sesuatu hal yang saling berhubungan satu sama lain, tetapi terkadang kalau kita mencoba untuk menerjemahkan itu sepotong-potong. Kita berbicara perubahan iklim misalnya. Akan melihat teori jejaring itu akan berbeda ketika kita melihat bagaimana putusan pada konferensi COP, akan berbeda dengan orang-orang yang bekerja berhadapan langsung dengan krisis, misalnya krisis air bersih, atau orang-orang dengan keseharian kita yang masih bisa hidup di antara krisis dan tidak krisis itu. Nah, kemudian di buku yang dua terakhir menurut saya penting untuk membaca Latour dan Anthropocene adalah Facing Gaia tadi itu pada tahun 2017. Benar sekali dia menyuarakan bahwa gaya yang harus kita pahami itu bukan gaya teleologis, suatu hal yang regulatif, yang menghidupi dirinya sendiri, tetapi justru suatu proses pelampauan iklim Leviathan. Leviathan suatu monster yang mana di Hobbes itu kan ada semacam kontrak sosial, hari ini kemudian bergeser menjadi kontrak alam yang perlu dipikirkan ulang. Nah, pemikiran Anthropocene kemudian cukup banyak tertuang pada karya ini, saya akui. Tetapi posisi yang paling cukup digarisbawahi bahwa Latour benar-benar memahami Anthropocene sebagai suatu hal yang destruktif atau merusak. Tapi dia juga mengkritik habis-habisan tentang tekno-optimisme yang mengagung-agungkan kemampuan teknofix, artinya teknologi menjadi orientasi untuk memperbaiki alam dan lain sebagainya. Padahal tantangan terhadap rezim iklim itu selalu baru. Sehingga ada istilah New Climate Regime di situ, di buku yang berikutnya yang berjudul Down to Earth. Di buku tahun 2018 saya melihat justru krisis ekologi menjadi ancaman yang diam-diam itu bagi setiap negara itu menakutkan, tetapi seolah-olah ada semacam kepura-puraan bagi para politikus atau para pemilik kebijakan bahwa asal dengan nama pembangunan, pelampauan itu sudah dianggap beres. Atau kalau kita bisa berpindah planet, proyek antariksa, maka masalah di bumi beres. Nah, istilah down to earth di buku tahun 2018 menurut saya menggarisbawahi bahwa ada semacam semangat-semangat modernitas semu yang itu tertanam oleh para pengambil kebijakan atau pengambil kebijakan. Nah, kebijakan dalam climate itu seolah-olah bisa diselesaikan dengan kebijakan global terpusat, entah rapat COP atau IPCC atau apapun itu, tetapi jarang sekali membuka kemungkinan pada dunia lokalitas kehidupan. Padahal dunia lokalitas kehidupan itu selalu mengalami krisis tanpa bayang-bayang modernitas semu. Kalau kita melihat globe sebagai suatu hal yang utuh tapi tidak melihat jejaring, ya tidak akan berdampak apapun. Nah, dua hal terakhir yang perlu saya garis bawahi, ini pembacaan saya sendiri, mandiri. Saya melihat justru istilah gaya yang diterapkan pada rezim iklim Anthropocene itu menjadikan manusia itu bukan lagi sebagai korban. Kadang-kadang ada semacam perasaan kita itu menjadi korban atas climate change, atas perubahan iklim atau apapun itu. Tapi pada akhirnya ya bagaimanapun gravitasi selalu menarik diri kita. Kita tetap stay di bumi, makhluk yang mendunia atau semacam earthbound di situ. Yang mana pada akhirnya kita tidak akan kembali pada modernitas yang dibayangkan meromantisasi gaya sebagai teologi, sebagai regularitas yang mendunia dan lain sebagainya. Tetapi justru yang harus kita tekankan, kita membuat jalan politik gaya baru, yaitu sebagai jalan baru untuk kemudian menggambarkan ulang peta. Kalau tadi Mas Ovek menggambarkan soal peta nature dan culture, maka di sini ada istilah peta keplanetan baru. Yang artinya status agensi kemudian berubah, bukan lagi menjadi sebuah tanggung jawab atau responsibility, tapi geser menjadi responsibility atas monster yang kita bayangkan tadi. Responsibility artinya mampu merespon krisis tadi, monster yang memang kita hidup dengan monster, bukan kemudian kita hindari. Ya kita memang hidup dengan monster dan itu selalu niscaya dengan diri kita yang kita sebut sebagai climate change, apapun itu. Dan terakhir,
tulisan Latour tentang zona kritis atau critical zone, itu menurut saya menarik bahwa ada semacam perandaian atas modus survivalitas manusia. Istilah ini akan mirip dengan semacam typing point atau ambang batas atau planetary boundaries atau batas keplanetan atau the great acceleration atau percepatan luar biasa, yang semuanya itu kurang lebih adalah sama istilah zona kritis tadi. Zona-zona yang identik dengan kemajuan kita yang berlebihan tadi, yang kita anggap berlebihan, tapi juga surplus akan kerusakan. Kerusakan tidak hanya pada out atau yang geologis tadi, tapi juga pada aspek kemanusiaan tadi. Nah, satu lagi yang menarik adalah tentang entitas non-manusia yang selalu diperdebatkan pada rezim iklim antroposen ini, yaitu adalah karbon. Nah, karbon itu ya selalu dialami, dipolitisasi, diperdagangkan, direkayasa, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara soal tadi tentang laboratorium, maka politik gaya itu bukan sesuatu hal yang tertutup, sesuatu hal yang regulatif, yang bisa bekerja dengan dirinya sendiri, bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri, tetapi justru sesuatu hal yang memang itu menjadi konsekuensi dari sebuah translasi antroposen yang kita bangun. Artinya batas-batas tentang nature culture akan selalu berubah menjadi nature culture. Politik itu bukan lagi multistabilitas, tapi menurut saya adalah multi-instabilitas, karena dalam ketidakstabilan malah kita akan mengetahui yang non-manusia tadi, yang things, yang humans, yang non-human, bahkan yang di luar daripada itu, sebagai aktor yang tidak lagi tetap atau fix dalam pandangan modern. Nah, antroposen di sini menurut saya adalah jalan untuk membuka itu, membaca dunia yang tidak sekedar atas nama barat, atas nama selatan, atas nama timur, dan seterusnya. Tapi konsekuensi kita adalah, yaitu tadi, keplanetan tadi. Begitu saja, Mas Endar, untuk mengawali diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, Rangga. Yang bagian terakhir itu poetik ya. Jadi lebih antroposen itu sebagai undangan dan peta baru ya. Bukan hanya peta baru kemanusiaan, tapi peta baru planetary ya. Pada level planetary, sehingga kita juga boleh menggunakan peta baru itu, misalnya juga dengan mengadopsi critical zone ya, dengan mengadopsi critical zone dan entitas non-human itu yang disebut mungkin terestrial ya, kalau dalam down to earth sampai dengan upper lockdown itu kan. Earthlings itu juga suka disebutkan oleh Latour ya. Jangan sampai political agency itu memang hanya eksklusif pada human dan tuntutan responsibility yang disampaikan tadi oleh Anda ya. Tetapi responsibility kita untuk juga memperhatikan nature itu bukan kita we are not defending nature, tapi we are nature defending nature. Karena kita sendiri juga adalah nature. Saya kira ini hal-hal yang bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita, dan sebagai moderator saya akan coba mengatur lalu lintas tanya jawab. Klien tadi sudah mengomentari sedikit-sedikit dari masing-masing panelis. Silakan, saya akan buka 3 penanya dulu. Kalau ada yang mau raise hand, nanti saya akan fasilitasi. Kalau bisa bertanya dengan singkat dan ditujukan kepada panelis yang mana mau menggali aspek yang apa gitu dari pemikiran Latour. Silakan. Ini 59 peserta, saya kira termasuk yang cukup banyak ini selama tahun 2022. Apakah di antara sesama panelis mau saling mengajukan pertanyaan? Kalau masih belum ada nih, saya tadi sudah membuka kesempatan untuk floor, tapi belum ada. Mungkin di antara panelis, Rangga bertanya ke Bung Opek atau Bung Aga bertanya ke Bung Rizal dan seterusnya. Boleh saya fasilitasi juga kalau itu membuka percakapan kita lebih cepat untuk malam hari. Saya, Mas. Silakan, Rangga. Iya, saya mungkin ingin bertanya ke Mas Aga ya, soal tadi istilah ontologi epistemologi yang disamakan itu tadi. Saya masih agak-agak kabur, karena memang kalau bagi kritikus Latour di filsafat itu kan Latour dianggap sebagai flat ontologi ya, yang seolah-olah semacam mensetarakan aktor-aktor
manusia dan non-manusia tadi, tapi bagaimana posisi hierarkis di luar dari konsepsi filosofis tadi. Tapi kan itu konsep yang lain. Nah, ini saya ingin mempertegas kembali Mas Aga tentang yang tadi istilah epistemologi, ontologi yang sama di ontological throne atau apa itu. Nah, itu menurut saya itu menarik. Apakah seperti itu atau bagaimana? Gitu aja sih, Mas. Makasih. Mungkin yang lain juga. Terima kasih. Ada. Mungkin boleh ditanggapi dulu. Nadia, silakan. Oke. Jadi tadi mungkin secara sederhana itu saya gambarnya misalnya yang tadi we have never been modern yang soal sains tadi. Jadi epistemologi sendiri yang dari sains ini sebagai epistemologi misalnya penelitian di laboratorium itu sendiri terpengaruh oleh ontologi dari ilmuwan-ilmuwan sendiri memandang dunia yang modern, dunia yang serba teratur. Jadi dalam penelitian mereka sendiri walaupun mereka sudah bisa dibilang semacam grounded teori lah itu ya, penelitian dari nol benar-benar ya. Tapi sebenarnya dari kepala mereka itu sudah ada asumsi sendiri mengenai modernitas dan itu yang justru menentukan bagaimana mereka memperlakukan, bagaimana epistemologi mereka, bagaimana mereka melakukan metode mereka sendiri. Dan sebenarnya ini mungkin secara kalau mau diperbandingkan secara kasar ya, dianalogikan secara kasar ya sebenarnya sama jadi istilahnya epistemologi ini hanya jadi aparatus untuk menegaskan ontologi dari ilmuwan-ilmuwan itu sendiri sebagai contoh ya. Dan kalau di antropologi sendiri misalnya yang benar-benar dilihat dari pakai dengan etnografi gitu. Misalnya tadi Eduardo Kohn, epistemologi dari masyarakat yang diamati itu adalah dengan melihat bahwa hutan ini benar-benar bisa berpikir, bisa berbicara dengan mereka sebagai suatu subjek itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa epistemologi masyarakat yang diamati Eduardo Kohn ini ya sama dengan ontologi mereka, bagaimana mereka memahami dunia, karena mereka memahami hutan ini dapat berbicara dengan mereka, dapat berpikir juga selayaknya manusia. Hubungan mereka dan alam, epistemologi mereka misalnya mereka mau berburu, berkegiatan gitu ya, yang harus membutuhkan ilmu pengetahuan ya, bukan dalam artian sains kapital besar tadi seperti yang disebut Bung Rizal. Ya epistemologi mereka itu dapatkan karena ontologi mereka soal hutan tadi, bahwa hutan sebagai subjek juga, bukan sekadar objek, bukan sekadar nature culture yang terpisah tadi. Kira-kira gitu. Saya kira ini termasuk pembalikan radikal ya, bukan yang ditawarkan Latour tapi Frederick Kohn ya tadi ya, Bung Aga ya. Iya, tapi bahwa Latour sendiri juga belum sampai seradikal itu saya kira, bahwa misalnya hutan berbicara dengan ontologinya sendiri sebagai subjek ya. Tapi itu adalah radikalisasi dari pemikiran. Mungkin Kohn mengkritik Latour gitu ya persisnya ya. Iya, itu tadi yang saya sempat sebutkan bahwa Kohn ini melihat bahwa Latour ini belum, walaupun sudah mengakui aktan, tapi dia belum mengakui bahwa aktan itu sudah setara dengan manusia sebagai sama subjek. Baik, terima kasih. Mungkin Rangga kalau masih ingat film Lord of the Rings ya, ya kita bicara science fiction tapi sesuatu yang menurut saya real gitu. Yang hutan itu terus kemudian menjadi subjek yang ikut berjalan itu pohon-pohonnya itu ya. Masih ingat nggak itu adegannya? Iya, mungkin ya, seperti mungkin itu ya saya kira. Dan itu kan penelitian Kohn itu kan di Amazon ya, hutan Amazon kan kita tahu sendiri ya. Termasuk yang paling parah kan kerusakannya di sana itu. Oke, baik. Ini kita ada penanya. Jadi kita tadi teaser dulu aja ya di antara sesama panelis. Tapi barusan saya lihat ada yang present. Siapa tadi ya? Kok terus hilang? Rafiq. Itu di komen udah ada yang nanya, Mas? Ada ya di komen ya. Direduksi pada ini Dimas Aditya. Ini Mas Dimas mau nanyanya ke siapa ya? Mungkin supaya nggak semua empat-empatnya langsung bicara gitu kan. Mungkin bisa lebih spesifik nanti baru ditanggapi yang lain. Oh iya Mas, tadi saya yang menanggapi respon dari Mas Aga terhadap pertanyaannya Mas Rangga aja gitu terkait apa yang maksud dengan epistemologi sama dengan ontologi gitu. Kalau saya coba menangkap dan menerjemahkan penjelasan dari Mas Aga, apakah maksudnya ontologi itu direduksi pada tataran epistemologi dalam kerangkanya Latourian gitu, mengingat dan merespon juga dari penjelasannya Mas Rangga bahwa ya dalam Latour itu kan dia menganut flat ontologi. Maksudnya flat ontologi ini ketika saya kaitkan dengan epistemologi sama dengan ontologi itu, apakah semuanya Latour itu hanya menganggap semuanya representasi yang didasarkan pada konstruksi komunikasi ilmuwan atau seperti apa gitu. Soalnya tadi mungkin
saya agak kurang nangkep. Itu sih Ya, oke. Mungkin boleh Bung Aga sedikit menjelaskan lagi gitu ya, agak lebih pelan mungkin ya. Ini juga tadi saya lihat Mas Dimas kelihatannya lagi di luar ruangan ya, jadi suaranya agak ekonya ya di luar. Mungkin boleh Bung Aga, dan mungkin nanti ditanggapi oleh panelis yang lain juga boleh ya, soal reduksi ontologi pada yang epistemologi. Silakan. Oke, ini saya tanggapi pertanyaan dari Mas tadi. Ini untuk menanggapi pertanyaan dari Mas ini sebenarnya saya punya pertanyaan juga ya. Kenapa ontologi itu disebut dengan ontologi disamakan dan epistemologi itu disebut sebagai suatu reduksi oleh Mas Dimas itu sendiri? Ya mungkin Mas Dimas mungkin jawab itu dulu sebelum saya jawab pertanyaannya dari sudut pandang saya. Oh ya, saya menangkap bahwa yang dimaksud ontologi sama dengan epistemologi itu karena ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mengasumsikan apakah ada main independent reality ya. Artinya bagaimana kenyataan yang ada di luar dari yang sifatnya itu mandiri dari komunitas ilmuwan atau mandiri dari teori sosial katakanlah, itu coba untuk direpresentasikan oleh para ilmuwan gitu. Artinya ketika tadi Mas Aga mengeklaim kalau ontologi sama dengan epistemologi, artinya kan ada suatu penyamaan ya mungkin yang saya tangkap atas objek yang kita asumsikan coba untuk dimodel atau dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dengan apa yang kemudian menjadi hasil dari proses modelisasi atau representasi keilmuan itu gitu. Karena kalau misalkan pada akhirnya epistemologi itu disamakan dengan ontologi, maka ada suatu ketak terpisahan. Nah, tapi yang saya tanyakan apakah benar seperti itu gitu. Artinya nanti berkaitan dengan asumsi bahwa apakah Latour ini sifatnya dia itu realis, dalam arti apakah main independent reality itu bisa diakses gitu oleh Latour, atau ya menurut dia enggak gitu. Kita gak akan bisa mengakses main independent reality tadi di luar dari kerangka pikirannya dia gitu, kerangka pikiran ilmuwan misalkan. Itu sih gambarannya dari saya. Atau kalau dari Mas Aga gimana? Mungkin itu yang saya tertarik untuk ingin dengarkan. Ya sebenarnya ini merupakan kritik Latour terhadap antropologi tadi. Saya bilang bahwa Latour ini meradikalkan etnografi dan antropologi ya, karena justru perbedaan antara kedua ini yang menyebabkan etnografi itu kurang radikal. Karena dalam etnografi ini singkatnya mungkin etnografi saya terangkan kembali bahwa pemahaman mendalam mengenai masyarakat, termasuk bagaimana mereka, termasuk ontologi masyarakat itu sendiri misalnya. Tapi ketika kita berusaha mengamati ontologi suatu masyarakat, kita terjebak dengan epistemologi kita sendiri. Dan yang ternyata epistemologi itu kita sendiri terjebak juga pada ontologi. Misalnya peneliti itu cenderung masih memandang suatu sebagai modernitas begitu misalnya. Ketika memandang masyarakat yang umumnya disebut primitif ya, walaupun saya juga agak nggak setuju di masyarakat itu disebut primitif ya. Mereka memandang masyarakat itu primitif ya, otomatis itu akan berpengaruh pada metode mereka sendiri. Jadi ini merupakan justru sebenarnya kritik Latour itu karena ontologi itu bukan direduksi pada epistemologi, tapi justru epistemologi ini memaksakan ontologi dari ilmuwan itu sendiri. Jadi menurut saya tidak setuju sih untuk disebut ontologi itu direduksi pada epistemologi. Karena itu maksudnya ini sebagai, kalau pakai soal main independent reality itu sendiri, sebenarnya Latour itu beranggapan bahwa justru pengejaran ini bukan, walaupun umumnya kan Latour disebut sebagai konstruktivis ya, segala sesuatu itu konstruktif sosial. Tapi sebenarnya Latour ini beranggapan bahwa penyamaan ini justru bertujuan untuk mencari tahu realita yang benar-benar objektif. Karena realita yang benar-benar objektif itu sendiri yang nggak akan bisa tercapai gitu, nggak akan bisa terkuak gitu oleh ilmuwan-ilmuwan sendiri kalau mereka masih berkutat pada ontologi, pada epistemologi yang terjebak pada ontologi modernitas tadi. Jadi bisa bilang ini justru Latour itu mengkritik ya, masih kembali kepada kritik we have never been modern tadi. Percuma kita bilang mau kita menguak ke dunia seperti apapun kalau di dalam pikiran ilmuwan itu masih terjebak pada modernisme tadi. Jadi kira-kira itu. Jadi bukan ontologi direduksi pada epistemologi ya. Dan mungkin kalau dari pembacaan saya sendiri ya, saya juga masih baca kurang soal Latour. Saya tidak tahu bagaimana posisi Latour soal main independent reality tadi. Tapi pemahaman soal ontologi dan sama dengan epistemologi itu tadi, bahwa epistemologi ya tergantung pada ontologi sebelumnya yang sudah
dipunya misalnya oleh ilmuwan atau masyarakat adat gitu, contoh yang diamati oleh etnografi Eduardo Kohn. Seperti itu. Oke, baik. Karena kita di sini kan sama-sama belajar ya. Kita saling memperkaya. Ada baiknya juga kalau bahan-bahan bacaan kita tentang Latour itu juga boleh disampaikan gitu ya. Misalnya saya baca di modern, pada bagian ini saya masih belum paham, misalnya ada yang disebut sebagai God crossing ya, jadi lihat Tuhan dicoret gitu kan ya. Itu juga bagian dari tiga tahap transendensi dan 3 tahap imanensi yang sekaligus. Nah, di situ dijelaskan itu pada bagian tertentu dari buku Lihat Never Been Modern itu, tentang bagaimana itu ada pengaruh ya di antara aspek-aspek yang manusia dengan agensinya, aktan, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu akan membuat diskusi menjadi lebih produktif daripada misalnya kita hanya istilahnya saling entah itu namanya mereduksi, itu namanya saling terjebak, dan seterusnya. Boleh yang lain juga, panelis yang lain mungkin menanggapi. Sebelum kita masuk itu ada Bang Rafiq ya, dari tadi udah resen 3 kali. Bang Rafiq silakan. Terima kasih Pak, tapi saya mohon izin bukan menanggapi, ingin bertanya apakah sudah selesai sesi ini Pak? Mau bertanya yang ini Pak? Sudah. Saya kira tadi poin ini sudah. Oh, baik. Terima kasih Pak Hendar. Mungkin langsung saja ya. Tapi sebelum saya bertanya, saya mohon izin, saya menyapa dulu dua orang. Ini dua orang tokoh di sini. Kebetulan saya lihat ada Pak Justinus, ada Pak Sony ya. Jadi 2 tokoh yang saya kagumi ini 2 orang. Salam hormat Pak. Saya pertama disclaimer Pak ya, bukan pembaca Latour yang juga sangat ini ya, maksudnya yang begitu luas bukan, tapi saya sedikit saja. Jadi sebenarnya ada kaitan dengan sebelumnya, tapi saya ingin menanyakan hal yang sangat mendasar gitu Pak, kalau boleh. Tapi saya nggak tahu nih mengalamatkan ke siapa. Jadi pertanyaan mendasar dalam filsafat itu ya, being itu ya. Jadi apakah konsep Latour ini menjawab apa itu ada gitu ya? Atau Latour punya ciri khas tersendiri nggak untuk menjawab being itu apa gitu? Mungkin sederhana itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Boleh, silakan. Mungkin Bang Opek bisa ya, Bang Opek. Halo. Oh iya, halo. Silakan Bang Opek. Adakah analisis yang khas dari Latour bicara tentang being gitu misalnya? Oke, saya jawab sepengetahuan saya dari pembacaan tentang Latour ya. Mungkin nanti kalau misal kurang bisa dari pembicara lain atau peserta lain nambahin gitu. Apa yang saya tangkap gitu ketika Latour ngomongin being gitu, sebenarnya ketika dia ini ya ngambil salah satu konsep dari Michael Serres gitu tentang quasi objek gitu, bahwa being dalam Latour itu being yang ini mencakup banyak ini ya, banyak hal gitu, entah itu dari hal yang dan hal yang semua material sih gitu, dari hal yang saya katakan tuh nature dan culture gitu, dan itu bisa menjadi sebuah jejaring. Jadi apa yang kiranya berbeda itu ketika lihat Latour gitu ketimbang mungkin ketika dia ngomongin ilmu pengetahuan lainnya gitu. Kalau di Latour kita kan ngomongin being itu sebagai aktong ya. Aktong ini satu konsep gitu. Kalau kita baca di semiotik itu, aktong itu kan ngomongin tentang bagaimana suatu being itu punya peran gitu. Jadi misal kalau di dalam satu drama, bagaimana satu orang atau satu tokoh itu punya peran, dia sebagai evil, villain, hero atau apa gitu. Dan Latour ketika ngomongin being gitu, entah itu dalam bentuk human, non-human atau apapun yang material, dia ngomongin bahwa semua itu aktong dan semua itu juga jejaring gitu. Jadi konsep being dalam Latour tuh tertera ketika kita mungkin ngomongin aktor network teori ya. Jadi being dalam Latour itu adalah aktong, hal-hal entitas-entitas yang punya agensi, punya peran, dan punya kemungkinan untuk mendobrak atau mengubah struktur dengan segala kemungkinannya, dan dia sendiri bisa terdiri dari jejaring lain. Jejaring lain juga terdiri dari hubungan antar aktong-aktong, tapi juga si aktong ini bakal membuat jejaring-jejaring lagi
yang menciptakan aktong lain lagi. Jadi misalnya kita lihat apa ya, dalam botol air kemasan gitu misal. Botol air kemasan ini satu aktong gitu, yang memungkinkan saya struktur itu berubah di mana saya atas agensi dari botol air kemasan, saya bisa meminum airnya di dalamnya gitu. Jadi dia satu aktong sendiri. Tapi sebagai aktong, botol itu terdiri dari aktong-aktong lain, yaitu dari plastiknya yang juga terdiri dari banyak aktong lain, lalu dari airnya sendiri, dari tutupnya, dari pewarnanya, dan lain sebagainya. Tapi botol air kemasan tadi juga dengan aktong lain, misal dengan meja, dengan lantai, itu juga membentuk suatu aktong bernama kamar, seperti itu. Jadi ketika kita lihat being dalam Latur, being itu adalah kumpulan dari entitas-entitas yang juga terbentuk dari entitas lain dan juga membentuk entitas-entitas lainnya. Makanya di sini bisa sebut sebuah hal yang infinite terus ya. Masyarakat dalam bentuk Latur atau dalam konsep Latur atau being-nya itu bisa luas banget tapi bisa sempit banget gitu. Jadi kita harus membatasinya masing-masing. Walaupun nantinya aktongnya ketika kita misal pakai aktor network teorinya Latur, kita harus lihat rupture ya, retakan-retakan dalam aktong itu dan melihat mana sih yang kira-kira bakal jadi immutable mobile, obligatory point of passage dan lain-lainnya itu lanjutan-lanjutannya lagi ya. Tapi kalau untuk being-nya apa yang saya pahami dari Latur adalah keinginan dia untuk ngomongin bahwa being itu tidak terbatas untuk luasnya berapa dia bakal jadi jaringan yang baru lagi dan terdiri dari jaringan apa aja satu being itu tadi. Itu kalau dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa menyangga atau menambahin atau apa gitu. Terima kasih. Saya kira yang disampaikan Bang Opek itu sudah cukup jelas ya. Bang Rafiq gimana? Terima kasih Pak Opek tadi ya. Mungkin ini Pak, kalau boleh Pak ya. Ini forum ini mohon izinkan kita saling diskusi Pak. Saya juga ingin sangat menambah khasanah pengetahuan kita bersama mudah-mudahan ya. Jadi kalau boleh saya tafsirkan bebas Pak ya. Tafsirkan bebas ini dari tadi banyak kata kunci yang bertebaran yang tadi disampaikan tadi terkait ada itu sendiri. Nah, saya ingin mencoba memberikan mungkin pemahaman gitu ya yang ingin saya coba ini dan saya ingin minta dikoreksi gitu ya. Jadi dalam Latur itu tidak ada maksudnya gini ya. Ada itu tidak ada ketika entitas tunggal itu hanya sendirian gitu ya. Artinya gini. Kalimat saya mungkin dengan Latur kita menegaskan bahwa kesosialan itu, nilai sosial itu itulah yang kasta tertinggi, bahwa tidak mungkin satu entitas itu ada ketika dia sendiri dia tidak punya dalam tanda kutip ya quote ya manfaat untuk yang lain, tidak ada jejaring tadi ya kalimatnya tidak ada jejaring dengan yang lain, network dengan yang lain, sehingga saya melihat konsep Latur ini sangat ya. Halo. Mungkin Gimana? Bisa lebih spesifik saja ya. Saya kira tidak perlu terlalu spekulatif juga bertanya. Ya. Artinya apakah ada itu ada di dalam Latur, itu kan menurut saya agak terlalu metafisikal ya, bukan. Mungkin bisa Benar, lebih spesifik ya. Bisa misalnya tadi bertanyanya tentang, saya kira yang sudah dijelaskan Bang Opek misalnya tadi tentang air botol mineral. Gitu. Itu kan hal yang lebih everyday yang bisa. Kan kita rekan-rekan di sini 50 orang ini kan juga nggak semuanya filsuf metafisika kayak Heidegger atau siapa gitu. Mungkin bisa lebih spesifik saja. Cuma saya melebarkan aja tadi ya. Sudah terjawab benar. Ya, saya kira sudah terjawab ya, Bang Rafiq. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang lain karena waktu kita tinggal 20 menit. Tadi baru ada 2 sih ya, dari Mas Dimas, Bang Rafiq. Mungkin ada yang lain. Ini mumpung Laturnya nggak bisa bales ya, udah nggak ada Latur. Izin kita bebas menafsir ya, jadinya kita tapi tentu dengan bertanggung jawaban. Pak Hendar izin. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Terhormat Pak Sony.
Pak Ender juga dan teman rekan-rekan penyaji. Hal yang menarik dari 4 penyaji tadi adalah dari sisi filosofi maupun dari sisi praktis sains dan tadi kurang disebut teknologi ya. Mungkin yang saya ingin penjelasan Pak Hendar dari keempat ini. Hal yang menarik adalah ada trajektori baik itu perkembangan sains dan teknologi yang dipahami oleh Latour. Artinya kalau kita bicara buku beberapa karya Latour itu membahas tentang dari low level teknologi sampai kepada yang modern sampai dia bilang bahkan modern living in modern atau reassembling dari sebuah fenomena baik itu sains maupun teknologi. Dan arahnya sebenarnya Latour tuh untuk menentukan kebijakan tuh lebih kepada kebijakan kepada sainsnya, teknologinya, atau memang ini untuk kepada humanitisnya gitu Pak Indra. Saya kira itu aja Pak Indra. Saya kira itu menarik yang ditanyakan Bang Arif ya, untuk pada level policy making ya, dari insight yang sudah disampaikan para panelis ini. Kira-kira mungkin 1, 2, 3 poin begitu ya. Mungkin masing-masing dari panelis bisa menyumbang ya. Saya boleh tanya ya, masing-masing panelis yang mungkin disiapkan dulu. Kira-kira public policy atau policy making pada level katakanlah civil society atau pada level negara kita gitu ya, negara Indonesia, atau pada level tataran global, apa yang bisa kita ambil, kita petik gitu ya, insight dari pemikiran Latour kan banyak banget nih udah. Coba mungkin boleh kita petik satu-satu begitu ya, yang lebih konkret, yang lebih relatable, yang bisa mungkin kita kerjakan gitu. Boleh dari Bang Rizal dulu gitu, habis itu boleh ke Rangga, terus Bang Aga, terakhir Bang Opek. Silakan Bang Rizal. Oke. Saya kurang tahu ya kalau ditanya nanti soal public policy ya nanti jatuhnya itu ya. Ya betul. Tapi kalau boleh sedikit menggunakan bukan spekulasi sebenarnya, tapi bagaimana implikasi bangunan pendekatan khususnya ya epistemologi dan ontologinya dari Latour itu kalau dibawa ke public policy, menurut saya kok karena gini, pertama saya cukup concern kalau ngomongin soal ini, bagaimana subjek-subjek di sebuah masyarakat itu dianggap pertama punya kepentingan semua. Jadi setiap perumusan public policy, maka semua yang punya kepentingan di sana harus ikut berkontribusi untuk menguruskan itu. Itu kaitannya dengan mungkin bagaimana pandangan Latour tentang ini ya, flat ontologi ya jadinya. Jadi bagaimana objek-objek, subjek-subjek ya, semua how to bring, apa sih judul bukunya tadi, how to bring science to democracy ya, atau parliamentary of things. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah kalau kita tarik kepada public policy, implikasinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan semua things itu, semua yang ada itu dalam satu level yang sama. Dan itu nanti menurut saya, dan itu concern di UGM, proyek-proyek di UGM juga banyak concern ke situ, bagaimana kemudian kayak indigenous people dan masyarakat adat dan macam-macam itu diadvokasi untuk memperoleh hak yang sama seperti itu. Misalnya dibandingkan dengan agama mayoritas, agama ofisial misalnya. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodir semua subjek dalam masyarakat. Ya enggak cuma manusianya saja, karena misal dalam political ecology ya, kalau kita mau melindungi manusianya, kita juga butuh untuk melindungi hutannya juga. Dan begitu sebaliknya, kita nggak bisa memisahkan itu. Ya mungkin seperti itu sih yang bisa saya bayangkan ya dari pemikirannya Latour kalau ditarik ke public policy. Baik. Saya kira itu clear sekali yang disampaikan Bang Rizal ya, yang poin terakhir tadi ya. Misalnya kalau mau ada
pembangunan jalan tol atau mau ada pembangunan hutan sawit gitu ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai merugikan masyarakat yang misalnya selama ini sudah tinggal di situ sebelumnya, sudah lama. Artinya memang mungkin lebih panjang jadinya prosesnya ya kalau menggunakan model dari Latour ini ya. Boleh Rangga berikutnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagian sudah dijawab sama Mas Rizal ya. Soal bagian saya. Cuma saya perlu tegaskan kembali bahwa ada hal yang menarik menurut saya, terutama untuk kita sebagai orang-orang yang terlahir di dunia yang baru-baru saja berkembang, proses pembangunan dan lain sebagainya. Menurut saya hal yang seringkali patut untuk kita pertanyakan kembali adalah janji-janji dari tekno-optimisme itu sendiri. Nah, itu yang seringkali dikritisi oleh Latour, bahwa apakah memang benar bahwa yang disebut sebagai teknofix itu memang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ke depan, misalnya seperti itu. Nah, di 2 buku terakhir menurut saya menarik, sebelum after lockdown itu, 2 buku tentang Facing Gaia dan Down to Earth itu menurut saya justru bahasanya sangat sederhana ya. Misalnya kalau kita terlalu ambisius atas pembangunan, terlalu ambisius dengan proyek-proyek yang proyek antariksa, pergi ke Mars dan lain sebagainya, tapi hal-hal yang sederhana saja belum kita beresi. Misalnya hal-hal sederhana apa? Misalnya merekognisi dari diri yang di luar dari kita, misalnya adat, misalnya kehidupan lokalitas, yang lain sebagainya, yang justru sebenarnya di luar dari kita itu mereka yang sedang benar-benar dan true mengalami krisis itu sendiri. Misalnya dia mencontohkan orang-orang yang ada di Amazon, yang ada di belahan dunia lain, dia juga mencontohkan itu dalam satu essay-nya itu berjudul Agency at the Time of Anthropocene, itu kalau tidak salah ditulis di tahun 2014 oleh Latour sendiri. Dia mempertanyakan status agensi pada krisis itu sendiri, bahwa ya bagaimanapun kita memang tidak bisa terlepas dari jejaring-jejaring yang membentuk itu. Cuma jejaring yang levelnya keplanetan itu mungkin akan sulit sekali untuk dilacak, sulit sekali untuk dibaca, apalagi untuk diungkapkan pada level semiotik, misalnya penandaan kita. Jadi yang hanya bisa kita urus mungkin jejaring-jejaring yang lebih spesifik saja, misalnya. Yang hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana kemudian menuntaskan kemacetan, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah distribusi, tidak hanya distribusi sosial, tapi juga distribusi energi, distribusi alam, dan lain sebagainya. Menurut saya itu sih yang bisa kita pikirkan hikmah membaca Latour, terutama di buku-bukunya yang terakhir itu lebih banyak berbicara tentang politik di iklim yang terbaru. Dan satu hal yang menarik adalah terakhir, bahwa apa yang dibaca Latour memang dia membaca banyak dari Amerika dan Eropa, sehingga Latour juga membuka kesempatan untuk orang-orang di luar dari Eropa dan Amerika membaca dirinya dalam hidup dan menghidupi krisis itu sendiri. Mungkin itu Mas Indra. Ya, betul. Dan saya kira kalau dari kajian literatur yang saya juga sudah lakukan untuk Latour, saya sudah simpan ke beberapa folder juga, masih belum terlalu banyak ya mungkin 1-2 ada. Saya pemikir misalnya dari China ya, kita kenal sebagai kontributor jejak karbon yang terbesar mungkin ya di dunia sekarang ya, yang menanggapi pemikiran Latour. Katakanlah dari India, saya belum banyak membaca bahwa ada tulisan-tulisan dari pemikir dari China atau dari India atau dari Pakistan misalnya, atau dari negara-negara katakanlah yang populasinya besar ya, untuk menanggapi pemikiran Latour, terutama yang non Eropa dan non Amerika Utara. Jadi saya kira hal-hal yang lebih manageable tadi ya Bang Arif ya, kalau yang disampaikan sama Rangga barusan, misalnya soal kemacetan, soal politik aerosol gitu, misalnya hal-hal yang lebih ini, atau juga yang kita lagi cemaskan sekarang ini ya tentang politik obat ya. Ini kan sekarang kan lagi memakan banyak orang tua gitu ya. Kan politik obat ya tentang sains ini, politik obat. Oke. Baik, mungkin Bung Aga bisa memberikan tanggapan untuk public policy dan policy making, hal apa yang bisa dipetik dari bacaan Bung Aga terhadap Latour? Saya mungkin nggak bisa ngasih resep soal kebijakan publik ya yang diterapkan dari Latournya, tapi saya pikir saya tahu apa yang harusnya tidak dimasukkan dalam kebijakan publik itu sendiri. Jadi menurut saya sebelum
untuk mempertimbangkan latur dan kebijakan publik itu harusnya kita bertanya dulu apakah negara itu sendiri kompatibel dengan modernitas yang dikritik latur. Dan jangan kalau negara ini justru selama ini cuma menerapkan nilai-nilai modernisme dalam kebijakannya ya kita tidak bisa berharap banyak pandangan latur ini dimasukkan ke dalam kebijakan publik. Sebagai contoh misalnya saya pelajari di antropologi, orang laut di Sumatera dan Sulawesi mereka hidup mengembara di laut tanpa ada pemukiman tetap. Sementara kebijakan negara dengan atas nama dengan menyebut mereka tertinggal, primitif, dan mereka tuh seolah-olah harus ditolong dengan disediakan pemukiman yang menetap. Padahal kehidupan mereka sudah baik-baik saja dan mengembara itu sendiri dan berdagang tripang sampai ke Australia misalnya. Tapi karena modernisme yang dianut negara dalam kebijakannya, dalam kedaulatannya, dalam perbatasan-perbatasan negara itu sendiri, justru mereka akan disusahkan. Jadi menurut saya sebelum kita bertanya bagaimana menerapkan teori latur atau konsepsi dari latur ini dalam kebijakan publik, kita harus bertanya apakah jangan-jangan negara ini justru merupakan simbol dari modernisme yang dikritik latur itu sendiri. Sekian. Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Bung Aga. Ini juga menarik. Jadi menggunakan latur untuk mengkritik konsepsi negara existing yang ada sekarang ini ya. Yang parlemen of things-nya aja belum cukup representatif ya sebenarnya dalam arti ini. Apalagi kalau kita bicara tentang gaya hidup atau cara orang-orang, istilah nenek moyangku orang pelaut itu kan yang sangat ya bergerak ya, mobilitasnya sangat tinggi. Lalu total harus menjadi menetap begitu ya. Suku Bajo tuh Pak Hendar. Ya, suku Bajo. Oke, terima kasih. Jadi menggunakan latur justru untuk mengkritik konsepsi law making ya istilahnya. Kan itu juga disampaikan ya, law making ya. Jadi letat conste etat ya. Jadi law making constitution ya, constitution. Oke. Akhir dari Bang Opek ya. Bang Opek ada hal yang bisa disampaikan tentang public policy dan policy making? Oke. Jadi kalau public policy, ya sebenarnya saya nggak terlalu tahu ya kebijakan atau gimana gitu. Tapi saya ingat latur tuh pernah diwawancari oleh Guardian ya di awal tahun 2020 ketika awal-awal pandemi itu. Dua tokoh yang cukup menarik wawancara selain latur kan Bivo gitu. Tapi karena kita ngomong latur, jadi yang perlu dikutip tuh dari kata-kata latur ketika dia diwawancari, ini gimana nih pandemi tiba-tiba gede aja tuh COVID ini. Dia cuma bilang, ya I'm sorry to have been so right gitu. Maaf karena aku sudah terlalu benar selama 40 tahun terakhir dan nggak ada sosiologis atau saintis yang nurut sama kata-kataku. Ini seperti itu. Latur tuh bilang bahwa masalah kita dalam ngomongin kebijakan, dalam ngomongin pengetahuan dan tindakan apa yang perlu kita lakukan itu salah satunya adalah kita terus-terusan mendistingsi selain nature dan culture adalah antara yang individu dengan yang kolektif gitu. Kita terus-terusan membingungkan kayak ini mana kebijakan yang untuk individu, kita terlalu mana yang sebagai kolektif gitu. Sedangkan latur sendiri bilang bahwa itu terus-terusan bakal bergulir gitu. Seperti kata Mas Rangga ya bahwa ya stabilitas juga nggak akan kita dapat ya sebenarnya dalam pemikiran latur sendiri itu ketika kita ngomong jejaring, aktong, nature dan lain-lain ya emang bakal selalu ada rupture gitu, bakal selalu ada retakan gitu. Dan itu yang harus selalu kita siapkan bahwa yang kecil pun bakal meledak suatu saat dan yang besar pun belum tentu sebagai hal yang penting-penting amat kok gitu. Jadi berpikir kolektif ini untuk tingkat kebijakan emang agak agak unik gitu. Dalam artian gini, ketika kita mau bikin kebijakan misal dengan cara yang laturian banget, dalam artian misal kita mau ngomong dari tingkat biologi, sosiologi dan lain sebagainya itu bakal selalu terlalu kompleks dan yang ada malah ya kita terlalu sibuk berpikir dan tidak bertindak apa-apa itu. Dan sebaliknya ketika kita ingin bertindak, yang kita pikirkan akan selalu kurang gitu. Paradoks seperti ini adalah hal yang ditawarkan latur terus-terusan kan sebenarnya gitu. Ketika kita misalnya ngomong kolektif antara yang nature dan culture terus-terusan digabungin. Ketika kita ngomongnya antroposentris gitu, ya apakah berarti kalau gitu COVID dibiarkan saja? Itu kan jadi pertanyaan lanjutan ya dari pemikiran seperti ini itu. Oke kalau gitu wabah ini kan nature yang sedang merestart antara nature dan culture gitu, terus dibiarin aja kah kalau seperti itu? Kan belum tentu seperti itu juga. Jadi latur ini enak untuk dibikin sebagai suatu patokan kebijakan ketika kita mereduksinya sebagai oke berarti antar pengetahuan kalau bisa
kita dengarkan semua gitu. Mungkin kalau ada di Indonesia ada BRIN dan lain sebagainya, berarti dia bukan sekedar menjadi alat dari pemerintah gitu, tapi dia juga menghasilkan pengetahuan yang juga tidak selalu harus berguna seperti itu. Gitu. Karena ketika kita ngomong ini harus untuk kebijakan publik ya rasanya juga terlalu antroposentris gitu. Itu menurut saya yang ketika kita ngomongin paradoks tentang Latour ya itu. Ketika saya pun dulu bikin tesis ya di cultural studies, di cultural studies juga ada asumsi kan bahwa selalu ada kepentingan kekuasaan di baliknya, selalu ada relasi kuasa itu. Ketika kita pakai ANT-nya Latour, nggak akan ditemukan relasi kuasa, yang ada adalah retakan-retakan yang ada dalam fenomena gitu. Setelah ditemukan apa? Ya udah, emang seperti itu aktor dan networknya berjejaring gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong Latour buat kebijakan juga rasanya cukup aneh gitu. Mungkin kita bisa mereduksinya dan membuat kebijakan yang cukup pro untuk pemerintah mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktunya tinggal 4 menit ya, jadi mungkin saya juga akan semoga-moga udah terjawab lah ya, Bang Arif ya, tadi 4 panelis kan sudah menyampaikan pandangan. Teman-teman sekalian, saya izin juga ini saya mengutip dari kumpulan esai ya, tapi kumpulan esai yang dibuat menjadi sebuah buku oleh Latour ya. Dia mengutip itu dari Metamorphosis Kafka. Kan di situ kan dia jadi kecoa ya kalau dalam buku Kafka Metamorphosis itu. Gregor Samsa itu lalu menjadi kecoa. Itu Toto bangun dan mendapati dirinya sudah menjadi kecoa atau termits ya. Di sini menurut saya hal yang baik bahwa mengubah cara pandang itu tadi disampaikan oleh Bang Opek misalnya. Ini ada apa setelah lockdown? Kita kan udah nggak bisa jadi orang-orang yang seperti dulu lagi kan. Karena dunia sudah berubah. Dengan climate crisis seperti ini, dengan lockdown yang sudah terjadi dan ancaman virus masih ada, katakanlah ya, dan masih ada macam-macam bencana alam semuanya. Jadi bagi Latour, misalnya dia mengatakan begini, dengan antena, dengan jalan-jalan merangkaknya dari si kecoa gitu ya, malah justru kita lama-lama malah menjadi manusia, human being. Dan yang keliru itu malah justru orang tuanya dari si Gregor Samsa. Mereka yang ngetokin pintu, ketakutan gitu ya, dan bahkan juga saudarinya, Grete namanya. Mereka lah yang menjadi inhuman. Mereka yang bukan jadi orang manusianya. Jadi yang menjadi kecoa itu yang justru menjadi manusia. Ini kan pembalikan paradigma ya. Dengan menolak menjadi serangga, justru mereka menjadi bukan manusia. Mereka lah artinya yang manusia yang keluarganya Gregory Samsa itu. Yang harusnya merasa buruk dan bukan kamu. Kamu artinya yang menjadi kecoa tadi. Mereka lah yang justru mengalami metamorfosis. Mereka lah yang mengalami krisis iklim, yang mengalami pandemi, dan telah bertransformasi menjadi begitu banyak monster. Pembalikan ini ya. Yang jadi monster itu justru manusia-manusia ini, kita ini yang menjadi bermasker ini. Nah, kita membaca novelnya dari Kafka itu secara keliru selama ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dibalik dan kita yang sekarang berkaki 6 dan berbulu kakinya itu, maka paling tidak kita bisa lebih mudah untuk membalikan dan berjalan dan merangkak itu dan berusaha untuk keluar dari lockdown ini menjadi lebih luas. Jadi saya kira ini kutipan dari After Lockdown bab 1 ya dari Latour. Di sini justru hal yang menarik adalah yang menjadi metamorfosis itu siapa sekarang? Justru kita sekarang kan malah banyak belajar dari mereka yang malah bertahan dengan situasi ini. Kita lihat kecoa kan sudah hidup lebih lama daripada manusia. 3 juta tahun. Mereka ya begitu-begitu aja. Artinya sebenarnya kita mungkin malah perlu belajar dari mereka. Bukan artinya tentu belajar merangkak dan berkaki bulu seperti itu, tetapi bahwa mengubah cara pandang kita menjadi lebih down to earth seperti yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sekaligus itu menutup diskusi kita secara panelis. Terima kasih banyak atas partisipasi para panelis semua ya. Bung Opek, ada Bung Rizal, Bung Aga, Rangga, dan rekan-rekan semua yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada Mas Pratowo, tadi Mas Sunario juga sudah izin duluan ya. Dan tadi ada beberapa rekan dari saya lihat datang, teman-teman semua. Terima kasih, moga-moga kita bisa dapat insight ya, membaca Latour. Karya-karyanya begitu banyak, 30 buku, 150 artikel, tidak mungkin selesai dalam satu malam dibahas. Dan mudah-mudahan kita bisa terus mewarisi pemikiran Latour yang tidak puas dengan yang katakanlah
kekakuan batas-batas atau segregasi-segregasi dan berani untuk menantang hal-hal yang kaku dan beku seperti itu. Demikian Ranto yang menjadi moderator untuk diskusi panel masyarakat desa. Banyak terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata